dan satu acara ini. Ya, jadi di sini ada satu program di modul 1.4 ya, di program guru pembantu mengenai budaya positif ya yang harus dikembangkan di sekolah ya, karena sekarang ini tidak ada lagi yang namanya budaya hukuman dan segala macam, tapi diganti dengan budaya positif. Diseminasi adalah penyampaian, penerusan, mengajak Bapak Ibu untuk ikut menjadikan budaya di sekolah ini menjadi budaya yang positif ya. Ya, jadi budaya positif ini adanya di modul 1.4, yaitu aksi nyatanya ya. Yang kita akan bahas hari ini adalah peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Ya. Seorang guru yang baik ya, selain menyampaikan materi dengan kemampuannya di bidang intelektual, dia harus bisa mendukung dan menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi mengajak, mencontohkan, dalam artian mencontohkan budaya positif. Ya, di sini saya juga belajar budaya positif itu apa dan peran saya sebagai guru seperti apa. Tapi saya ingin mengajak peran kita semua sama, baik yang sudah ikut guru ataupun belum, perannya itu sama di sekolah. Itu adalah harus mewujudkan budaya positif. Ya, budaya positif itu adalah budaya yang digunakan untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang negatif untuk menjadi positif, seperti disiplin positif dan sebagainya. Ya, disiplin positif, disiplin yang dilakukan dengan cara-cara yang positif ya, yang tidak lagi menggunakan kekerasan, tidak lagi menggunakan ancaman, dan tidak lagi menggunakan hukuman ya. Semuanya adalah mengajak anak, mengajak teman untuk ya membangkitkan atau mengajak menumbuhkan dalam dirinya tentang budaya positif, disiplin positif tersebut. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas saya akan ajak teman-teman untuk mencoba membuat keyakinan kelas, tapi nanti cuma dilihat kalau memang waktunya memungkinkan. Ya, karena waktu kita sangat sedikit, walaupun saya haruskan 1 jam. Ya, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan. Jadi berbeda antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ya, kalau peraturan kelas itu sifatnya boleh negatif, boleh positif, tapi keyakinan kelas itu harus positif. Dan dia berupa ajakan menumbuhkan semangat dan dalam diri semua orang yang ada di kelas tersebut. Ya, dia berwarna ya atau berasal ya dari nilai-nilai universal di sekitar kita, baik dari agama dan masyarakat dan sebagainya, yang kalau di hati kita bicarakan, dia akan menyentuh hati kita. Ya, ini diantara keyakinan kelas itu ya, diantaranya, tapi tidak semua, jadi bisa dipakai dari apapun. Ininya dia positif ya, karena keyakinan kelas itu positif, jadi nilai-nilai kebajikan yang besarnya harus positif. Diantara itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya ya, terus ada kemandirian dan tanggung jawab, terus ada kejujuran, terus yang membuat amanah dan diplomatis, 5 itu hormat dan santun, 6 dermawan, suka menolong dan gotong royong, 7 itu percaya diri, kreatif dan bekerja keras, 8 kepemimpinan dan keadilan. Ini contoh saja, tapi boleh yang lain. Ya.
motivasi perilaku. Jadi ketika kita tadi bicara anak itu seperti ini, kita harus paham 3 ini. Ya, perilaku anak itu terjadi untuk apa? 1, untuk menghindari hukuman. Jadi mungkin anak itu sudah datang tepat waktu bukan dari dirinya, dari asal internalnya, tapi dia hanya takut karena mau dihukum. Tapi itu bukan disiplin yang positif. Udah disiplin tapi belum positif. Karena di situ masih ada ancaman di situ. Terus yang berikutnya untuk mendapatkan penghargaan, ya, itu juga kalau tidak ada yang menghargai dia, maka dia akan kendor semangatnya, ya, dipuji dan segala macam itu, berikan hadiah itu. Makanya ada salah satu teman saya di JGP itu dia down, kenapa? Karena dia tidak dihargai. Tapi ketika motivasinya bukan hanya untuk dihargai, tapi yang nomor 3 untuk mengembangkan diri, untuk menyayangi dirinya sendiri, karena dirinya sendiri motivasinya, maka apapun yang terjadi tidak ada urusannya. Dia tetap akan disiplin, dia tetap akan datang pagi, dia tetap akan sesuai waktu, bajunya tetap dimasukkan ketika dia sudah, karena untuk menghargai dirinya sendiri. Ya, harapannya adalah motivasi perilakunya ada yang 3 ini, ya. Terus ini, ya, motivasi internal, dia harus menghargai diri. Jangan sampai yang merah itu yaitu menghindari hukuman, ingin mendapatkan penghargaan, mendapatkan hadiah dan segala macam. Karena kalau dia hanya mendapat penghargaan dan hadiah ataupun dia ingin dipuji, itu sifatnya adalah sementara. Ya, ketika itu sudah tidak ada, apakah dia tetap disiplin? Atau dia kehilangan orang tuanya yang tadinya selalu memuji dia, ketika orang tuanya tidak ada, apakah dia tetap disiplin? Kedisiplinannya akan hilang kan, atau paling tidak berkurang. Ini yang penting, posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, posisi ini ada dia penghukum. Ya, selama beberapa tahun yang kemarin saya ini sebagai penghukum. Ya, sebagai penghukum. Saya meningkat sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi saya ajak anak-anak sehingga dia merasa bersalah. Itu ternyata itu pun belum yang terbaik. Masih ada tingkatannya sebagai guru, posisinya yang lebih tinggi. Ya, yaitu pemantau. Kita mantau, mengarahkan. Tapi ada yang lebih tinggi lagi posisinya, yaitu teman. Tapi di sini harus hati-hati. Ketika kita berteman dengan murid, integritas kita harus tinggi. Jangan sampai karena kita pengen dianggap baik oleh murid, kita ikut murid. Ya, udah bagus berteman dengan murid bisa terbuka dengan kita, tapi jangan sampai kita malah ikut murid. Yang terbaik adalah ya, yang ini, manajer. Manajer seperti apa? Saya yakin teman-teman sudah tahu. Seperti apa manajer itu tugasnya mengatur, memberikan teguran, mengarahkan, memotivasi, memfasilitasi dan sebagainya. Ya, makanya kemarin pernah saya sebut bahwa tugas seorang guru itu yang berat itu adalah memotivasi dan memfasilitasi. Ya, memfasilitasi itu sangat berat. Ya, memfasilitasi bukan dalam arti yang berlebihan. Ya, misalnya ada si A, dia suka menonton video belajarnya, si B suka membaca, harus difasilitasi si A dan si B cara belajarnya berbeda. Ya. Yang berikutnya yaitu restitusi. Restitusi ini adalah cara penyelesaian masalah tanpa kekerasan, tanpa membuat anak itu down. Ya,
Ya, ini digagas oleh Diane Gozen, ya, yang dimana segitiga Indonesia itu seperti ini, ya, dan dia ininya adalah di salah satu sisinya, ya, mulai dari nomor 1, ya, menstabilkan identitas. Ya, jangan sampai identitas anak itu selalu merasa bersalah. Ketika dia melakukan kesalahan, stabilkan identitasnya sehingga dia tidak merasa benar, tapi dia tidak selalu merasa bersalah. Misal contohnya, kita mengatakan, nah, semua orang pasti pernah salah. Apa? Enggak pernah salah. Tapi sebaik-baik orang belajar dari kesalahan. Itu salah satu ciri menstabilkan identitas. Lalu berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Dia tanya anak itu sehingga dari dirinya mengatakan tindakan saya salah. Bukan kita mengatakan kamu salah. Tidak seperti itu. Ya, tapi kita bertanya, sifatnya bertanya, tapi anak akan menyatakan bahwa tindakannya itu salah. Ya, misalkan menurut kamu tindakan seperti itu bagaimana? Seperti apa? Lalu yang berikutnya, yang nomor 3 ini, ya, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan dari mana? Keyakinannya adalah yang ini tadi. Ya, misalkan anak sebagai bendahara dia tidak amanah. Apa? Nah, itu keyakinannya. Kita kembalikan setelah kita di langkah ketiga restitusi ini, kita kembalikan ke keyakinan kelas tadi. Nilai-nilai yang dipersoalkan tadi. Ya. Sehingga apa? Dengan 3 pertanyaan ini, harapannya adalah kita tidak perlu menjudge, ya, bahwa anak itu salah. Kamu harus begini, tapi anak sendiri yang akan mengatakan saya harus begini, ya, saya salah karena ini, dan seterusnya. Ya, hanya dengan cara kita menanyakan 3 pertanyaan ini. Pertanyaan koleksi ubah, tapi dia tetap mewakili 3 sisi segitiga restitusi. Jadi di kurikulum merdeka ini sekarang tidak lagi dia hukuman, tapi dia diselesaikan dengan cara restitusi. Ya. Sampai sini, ya, materinya, ya, karena yang belakang dia dalam profil dari siswa impian saya. Berikutnya, silakan untuk materi saya cukupkan. Silakan di sini tanggapan dari teman-teman, ya, masalah apa yang mau saya sampaikan. Kalau ada tanggapan atau pertanyaan atau masukan dari teman-teman, silakan. Tanggapan. Oke, kalau tidak ada
Ini masih bersangkutan dengan siswa, Kak. Seperti kita mengajar di dalam kelas gitu kan. Bagaimana cara kita menghadapi siswa yang overaktif? Siswa yang overaktif. Ya, overaktif, terlalu aktif. Ya. Kalau di kurikulum TK, ya, kita mengenal yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, ya, maka disinilah fungsinya. Diferensiasi itu ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, ada diferensiasi produknya. Bisa proses belajarnya, bisa konten yang diajarkan yang berbeda, bisa produk yang dicapai. Jadi kalau misalkan produk kita tidak lagi misalkan pemahaman tentang Pancasila sila pertama. Kita tidak boleh lagi hanya menyediakan satu jenis cara anak mengumpulkan tugas. Boleh yang suka foto-foto dengan foto, yang suka bikin poster dengan poster, yang suka bikin video, silakan kumpulkan dalam bentuk video. Sehingga Pak, anak yang suka video tertantang untuk membuat video yang bagus. Begitu juga anak yang overaktif tadi. Apa yang bisa kita tantang dari dirinya sehingga keaktifannya itu tersalurkan dengan cara yang baik. Jadi kata Pak Samsudin tadi, dia melakukan assessment diagnostik. Itu memang harus kita lakukan di awal pembelajaran kita. Untuk apa? Si A, cara belajar seperti apa, teknik belajar seperti apa, minat belajar seperti apa. Dan si A tidak bisa kita samakan dengan si B. Kalau si A itu browsing di internet, si B membaca di perpustakaan, silakan satu jalan ke perpustakaan, satu cari sinyal yang bagus. Ya, kita hanya sebagai manajer ini tadi. Sebagai manajer itu kan enak ya. Kalau manajer perusahaan itu enak. Itu saja, arah-arahan itu silakan lakukan sesuai dengan minat, bahkan kemampuan belajar Anda. Ya, jangan misalkan seni budaya ya. Misal kalau nongkrong tentang tidak aktif bagi seninya laki-laki, tali pedang silakan ada, sehingga dia lebih tertantang. Sama-sama nanti kan, bahkan kita dapatkan dua jenis tarian setelah selesai belajar. Jadi kalau di buku itu tari jaipong, silahkan kita ambil tari pedang atau tari reok misalnya, yang lebih menantang bagi siswa-siswa yang menganggap tari jaipong itu terlalu lemah gemulai. Nah, itu dulu. Kira-kira seperti itu boleh dibedakan dan tidak bisa disamakan antara si A dan si B dan si C. Ya. Tapi kalau dia masih juga, kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah kita buat. Misalkan aktifnya dia mengganggu teman. Salah satu misalkan keyakinan kelas yang kita buat adalah semua orang perlu katanya, kamu dengan mati tidak? Hanya ada dengan teman-teman yang lain. Akhirnya akan lebih santai. Kita hanya bertanya seperti itu saja, hanya akan lebih santai. Kenapa? Dikembalikan kepada dirinya masing-masing. Tanpa kita, kamu salah. Yang lain?
Oke, baik. Tadi kita membahas tentang budaya positif, Pak, ya. Dan tadi juga ada di salah satu slide-nya bahwasanya penghukuman itu ada yang sudah kita lakukan positif, tapi belum tentu itu positif, Pak, ya. Nah, menurut bagaimana kita pemberian sanksi itu yang kan selama ini semua guru termasuk saya dalam pemberian sanksi itu pasti ada efek yang ditimbulkan oleh kepada siswa. Nah, itu mungkin menurut saya itu sudah positif, tetapi kan tadi setelah penjelasan Bapak tadi itu bukan salah satu tindakan yang positif, walaupun dinyatakan menurut yang guru tersebut sudah positif. Bagaimana caranya memberi hukuman kepada siswa yang bersifat positif tanpa ada embel-embel yang kita udah menurut kita positif tapi belum positif, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, maksudnya hukuman itu, yang namanya hukum itu ciri-cirinya adalah yang pertama adalah menyakiti, ya. Kedua, merugikan. Ketiga, mendadak. Keempat, tidak sesuai dengan kesalahan, ya. Besar. Bagi guru PJOK, anak terlambat dihukum atau diberikan sanksi keliling lapangan itu hukuman atau bukan? Kira-kira hukuman atau bukan? Hukuman atau bukan? Bukan, ya. Kenapa? Karena dia sifatnya sesuai dengan koridor pelajaran. Ya. Misalkan ada anak telat, kita suruh atau kita berikan tugas untuk mengut sampah, itu hukuman atau bukan? Lihat, ya, dia sesuai dengan konteks. Ya. Itu adalah hukuman, ya. Jadi hukuman itu sifatnya menyakitkan, tidak terjadwal atau mendadak, merugikan, dan yang lainnya adalah tidak sesuai dengan konteks. Ya. Nah, kalau kita masih mau mencoba menerapkan keyakinan kelas, pasti ada yang namanya peraturan kelas, kan? Peraturan pelajaran kita. Maka di situ kita ubah menjadi kesepakatan kelas atau kesepakatan pembelajaran. Kita harus bersepakat dulu, Pak. Ya. Agar apa? Agar anak ini sudah tahu apa resiko ketika dia melakukan kesalahan. Itu bukan hukuman, tapi seperti yang diinginkan sekolah itu konsekuensi. Ya, konsekuensi. Tapi namanya budaya positif, memang dia sifat budaya itu adalah salah, ya, sifatnya adalah berkesinambungan. Tidak bisa hari ini kita melakukan konsekuensi itu sudah berubah, tidak bisa. Sama dengan budaya memasukkan baju. Ketika kita suruh di luar itu memasukkan baju, sampai di sini kita sudah keluarkan. Maka agar kita bisa menerapkan itu, kita menerapkan dengan satu lagi adalah kita harus punya kesepakatan di kelas kita masing-masing. Jadi semua matkul itu harus punya kesepakatan dengan muridnya. Ya, termasuk tadi itu, ya, kesepakatan tentang nilai, kesepakatan tentang dan segala macamnya. Pernah ada satu orang bercerita
angkonya, ya, untuk kita coba. Nanti saya kanan itu seperti apa? Ada? Jangan balik. Sama. Kalau pengalihan itu mungkin kita coba ya, membuat kesepakatan kelas sederhana ya. Silakan Bapak Ibu berkelompok 5 sampai 6 orang. Ya. Silakan berhadapan-hadapan seperti ini. Bisa di sini juga bisa. Satu. Di sini kita coba ya, walaupun di situ itu ada perbedaan biasanya diabaikan saja. Silakan dibuka saja selesai. Dibagi pemeran satu bagian satu orang. Satu orang satu bagian. Saya pandu Bapak Ibu. Kita mulai dari yang satu, nomor satu di atas ini. Siapa yang mau satu? Ya. Satu, ya. Kita praktek. Ya. Kalau ada video itu satu sebagai guru pura-pura, ya, tempatnya sebagai murid, ya, tempat mengajar kelas ini. Jadi yang kalau sudah langkah kedua nanti jangan pernah mendaki dua yang jadi guru, yang lain jadi murid dan seterusnya. Nah, yang pertama itu adalah silakan dibaca ya. Yang pertama itu adalah peraturan kelasnya buat dulu ya. Jadi misalkan mau 10, kalau 2 berarti cukup. Kalau 6 orang berarti 12 peraturan dibuat dulu. Boleh dalam kalimat yang positif atau negatif untuk lepas yang pertama ya. Lalu yang kedua itu adalah mengubahnya menjadi harus berkosakata positif, ya, harus berkosakata positif, ya. Dan yang tugas yang ketiga itu adalah mengubahnya menyesuaikan dengan keyakinan kelas yang dibuat dengan nilai-nilai ini tadi. Nah, misalkan dilarang buang sampah sembarangan tadi kita ubah dulu menjadi buanglah sampah pada tempatnya atau cintai kebersihan. Nah, di bawahnya kita masukkan itu bagaimana? Bagian misalkan cinta ya, yang nomor satu ya, yang Tuhan dan lingkup ciptanya ya. Ya, boleh. Bagian dari mana? Yang nomor 4 kita masukkan
dalam kabel atau bagan terlihat, terdengar dan terasa. Ya, B. Sedangkan bagannya ada di grup PTK. Dan yang terakhir, tugas yang kelima, dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi, kita buat tugas guru dan tugas muridnya. Ya. Nah, untuk membuat tugasnya silakan di belakang dari kertas yang sudah dibagikan. Jadi di bawah itu Bapak Ibu, di bawah yang itu Anda menilai temannya, yang nomor 1 dinilai oleh yang nomor 2, nomor 2 dinilai nomor 3, nomor 3 dinilai nomor 4, dan nomor 4 dinilai nomor 1. Yang di bawah itu. Nomor 5 itu ada dari nomor 5. Nah, nomor 5 ini adalah merumuskan kesepakatan tadi tugas guru dan murid setiap. Satu dinilai dengan nomor 2, nomor 2 dinilai dengan nomor 3, nomor 3 dinilai dengan nomor 4, nomor 4 dengan nomor 5, nomor 5 dengan nomor 1. Udah. Nomor 5 dinilai dengan nomor 1. Coba yang pegang SIM pertama atau yang nomor 1. Nomor sini siapa? Nomor 1. Nah, tugas Bapak sebagai guru mereka muridnya. Ada anak gitu ya. Kita membuat kegiatan. Silakan tuliskan peraturan-peraturan, kedua dijelaskan. Setelah itu dilanjutkan yang kedua. Jadi gurunya siapa yang betul? Sebagai guru, jadi anak-anak kita diulang. Nah, di belakangnya itu buat nanti buku nanti dirubah yang nomor 2 jadi kalimat positif tapi dibantu oleh yang lain yang berhubungan. Nomor 4 itu membuatkan bagian T dan Y. Sininya terlihatnya seperti apa? Nomor 5 itu untuk menjalankan keyakinan itu tadi tugas guru seperti apa? Tugas guru seperti apa? Tiga ketentuan peraturan kelas. Yang pertama,
menggunakan HP, itu nanti yang positif nanti. Susu muda. Contohnya aja apa tadi tidak boleh. Jadi ubah menjadi kalimat yang positif. Tidak pernah kata-kata seperti apa. Maksimal tidak hadir sebanyak 3 kali tanpa tangan. Coba. Nanti sama sudah berjalan. Siapa Pak? Satu, nomor satu ya? Satu, apa? Apanya Pak? Iya.
Itu nilainya. Yang nomor 4 contoh diagramnya ada di blog. Nah ya, bisa. Itu ada kata-katanya apa? Lihat dulu, diagramnya ini kan dulu. Pak, yang gede Siapa yang menang? Nah, ini kan ciri-cirinya terlihat, misalkan aku lihatnya seperti apa? Berarti melihat dari yang dari punya satu ya? Mana yang punya satu? Isi buat ini ya. Dan itu terlihat seperti apa dan keyakinan juga seperti apa. Misalkan nomor 1 terlihatnya seperti apa, nomor 2 seperti apa, terlihatnya seperti apa, perilakunya seperti apa. Oleh karena itu dari keyakinan kelas ini tugas guru seperti apa untuk menjalankannya. Misalkan tugas guru memberikan izin, terus guru adalah menulis mentaati, gitu ya, mengingatkan teman, gitu loh. Tugas guru harus menit, gitu ya. Tugas guru 3 menit. Fokus ke kelas. Jadi berperilakunya itu nomor 1 itu berekstrim, ya kan? Ini kan ininya. Di sini kita tulis. Misalkan yang nilai yang pertama itu terlihat apa?
terlihat melakukan aktivitas makan. Nah, terlihat ya? Tidak ada terlihat. Tidak usah. Ada terlihat. Satu, dua, tiga, empat. Itu menggunakan bidang peraturan terlihatnya kalau terlihat semua, tidak terlihat. Sebenarnya kedua dan semua itu nanti untuk menjalankan ini tugas guru siapa, tugas guru siapa. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Siapa kelompok mana yang mau mencoba presentasi? Coba, ayo. Siapa? Ya, masuknya di bawah, ayo. Sini, Bu. Sini. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok Cibi-Cibi yang beranggotakan saya sendiri, Bu Ayu, ada Pak Sofyan, Pak Rido, Pak Samrudin, Bu Geska, dan Bu Yesi. Di sini kami mengangkat tema tentang kebersihan kelas. Yang pertama, menggali peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang pertama, ada 3 peraturan. Dilarang membuang sampah. Yang kedua, dilarang memakai alas kaki. Yang ketiga, dilarang merusak fasilitas kelas. Kemudian di bagian 2 yaitu mengubah peraturan nomor bagian 1 menjadi kalimat yang diubah dengan menggunakan kalimat yang lebih positif. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, alas kaki harap dilepas. Yang ketiga, jagalah fasilitas kelas. Kemudian di bagian 3, menyarikan peraturan kelas yang sudah dibahas pada bagian 1 dan 2. Jadi dari kelompok kami itu mendapatkan sari dari 3 kalimat tersebut, yakni kebersihan sebagian dari iman. Terima kasih, itu dari kelompok Cibi-Cibi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke bagian yang keempat
kelima dari kelompok yang keempat, kelompok sini dulu. Ya, balik. Perwakilan dari Cinta Kasih Sayang. Ini yang pertama, nomor 1, semua harus disiplin waktu. Terus yang kedua, kebersihan sebagai dari iman. Bagian 4 ini bahkan ya, terlihat tertib, bersih, indah, suasana kelas yang nyaman. Terus tentang berperilaku, postur tubuh yang tenang, tersenyum adalah ramah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok OAOE ingin membacakan kesepakatan dari kami. Itu yang bagian 3. Bagian 3 yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, dalam perilaku beretika makan di kelas, dan jagalah kebersihan. Kemandirian dan tanggung jawab dalam perilaku, tidak diperbolehkan gaduh di kelas, masuk tepat waktu, gunakan HP dengan bijak, selesaikan tugasmu tepat waktu, disiplin berpakaian. Yang ketiga, hormat dan santun dalam perilaku, tidak diperbolehkan tidur saat KB-nya berlangsung, percaya diri dalam perilaku, gunakan riasan sewajarnya, kepemimpinan dan keadilan dalam perilaku, guru menyeimbangkan antara teori dan praktek. Nah, tugas guru di sini, guru mengingatkan siswa untuk tidak makan di kelas, gaduh di kelas, tidak tidur di kelas, masuk harus tepat waktu, menjaga kebersihan, menggunakan HP dengan bijak, menyelesaikan tugas tepat waktu, disiplin berpakaian, dan menggunakan perhiasan sewajarnya. Tugas siswa menjalankan kesepakatan yang telah disepakati bersama dan mengingatkan temannya ketika melakukan pelanggaran tersebut. Sekian dari kelompok OAOE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, luar biasa sekalian, walaupun sedikit, ya itulah langkah-langkah kita dalam menyusun keyakinan kelas. Jadi sedikit banyak pasti kita sudah mengerti, dan di
di bawahnya itu tidak perlu dibacakan untuk performa dari masing-masing guru ya, cukup kita menilai secara. Jadi tepuk tangan. Dengan berakhirnya simulasi ini, maka berakhir juga kita tugas dan berbagi atau designasi ini. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya dan bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Bagus. Sudah bagus. Kalau yang melakukan beda, jadi tidak beda sama yang bukan. Baik ya. Berarti nanti kita mau ya promosinya beres, tapi anak-anak kan harus disiapkan seperti itu. Sekarang juga harus sekarang. Harus kita simak lagi ya untuk promosi. Kira-kira begitu ya. Kita akan 13-14 ya. Kita bersama-sama. Kita semua di sini ya. Mudah-mudahan tahun ini belum sudah kalau kita berlaku. Belum. Anak-anak siap? Azan teman ya? Keluarga, jangan ditinggal. Ya, jangan ditinggal. Jangan katanya nanti nyusul. Pakai motor mudah. Ya. Dasarnya nanti suruh dia lihat ya. Suruh dia lihat. Dan lihat terus antara lengkap, nanti cara-caranya dia diajar seperti apa. Jangan pas masuk. Hari ini itu usulan nanti tanggal 13 ya. Kalisa pasti ikut nanti di lapangan. Oke? Pasti turun tangan. Ini berapa yang pasti? Saya turun tangan. Nanti ada hari kita urus dan ciri khas kelebihan pengelolaan kita kepalanya langsung. Tapi kita sepakat ya, 1 anak maksimal 2 ekskul. Tapi OSIS Pak. Kira-kira kita siap? Siap. Siap nggak? Siap. Ya. Terima kasih. Ya. Sekali lagi kita akan memulai budaya positif dari diri kita masing-masing. Terima kasih atas berjalan. Kita maaf kalau agak mulai yang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Selamat sore. Sore.